Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir di tempat ibadah ini ataupun yang online, streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan salam, kiri, kanan, depan, belakang. Salam yang terhangat kita, walau senyum kita tidak terlihat. Tapi percayalah, salam ini salam kasih kita kepada saudara-saudara kita. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kita adalah jemaat Allah yang diperoleh Allah dengan darah anaknya sendiri, dicurahkan di kayu salib. Pada saat Yesus di kayu salib, setelah dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, tabir bait suci terbelah sehingga kita bisa masuk ruang Maha Kudus dengan darah Yesus, darah anak domba Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Segenap hati kita, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus.
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Fotum oleh Ibu Pendeta Chai Suhui. Ibadah kita dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya Haleluya. haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat silakan duduk. Satu Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Daud, setelah dia melakukan perzinahan, Allah mengutus nabinya menghadap Daud, menegur dia. Apa yang dikatakannya? Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan kejahatan di matanya? Itulah dosa yang kita lakukan di mata Tuhan. Begitu pedih, duka dan terhinanya Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Siapkan hati kita. Kita katakan pada Dia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupmu. Ku berjuang
setia, kau dapati aku tetap setia. Doa pengakuan dosa dan berita anugerah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Emeritus Chai Suhui. Pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang hadir di gereja ataupun di rumah masing-masing untuk mengambil waktu secara pribadi, tidak lain mohon pengampunan Tuhan. Mungkin selama ini ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin yang masih kita sembunyikan. Namun saya mau mengatakan tidak ada dosa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bila kita sungguh-sungguh mau mengaku dan memohon ampun dan berbalik padanya. Karena itu jangan ragu untuk datang padanya dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Sesuai dengan nyanyian yang baru saja kami nyanyikan. Biar hal itu benar-benar keluar dari isi hati kami yang terdalam. Biarlah Engkau yang mau menyelidiki hati dan pikiran kami. Kalau mungkin ada dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ada pelanggaran-pelanggaran juga yang sudah kami lakukan. Ada banyak ketaatan-ketaatan yang harusnya kami taati, yang diberikan oleh firman Tuhan. Justru itu kami langgar. Justru kami tidak taat akan perintah-perintah Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kiranya Kau akan menyucikan, Kau akan mengampuni akan dosa-dosa kami. Supaya tidak menjadi penghalang ketika kami datang memuji, menyembah Engkau. Ketika kami menaikkan doa-doa syafaat karena dosa-dosa kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kasih-Mu yang tidak berubah, yang senantiasa mau mengampuni kami. Biar akhirnya Tuhan akan dengar segala doa permohonan, pengakuan dosa-dosa kami ini. Dan kami yakin, percaya, ketika kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni, bahkan Tuhan tidak mengingatkan lagi. Jadi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dengar segala doa pengakuan dosa ini di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Paduan suara akan memuji Tuhan dengan judul Canon of Praise. Jiwaku puji Tuhan, segenap hatiku puji Tuhan.
Jiwaku puji Tuhan, segenap hatiku puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita juga ingin memuji nama Tuhan. Engkau baik, Dia sangat baik. Tuhan kita baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tepuk tangan bersama. Mulai. Sama-sama. Terus. Oke. Tuhan Yesus baik. Kita katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Terus bertepuk tangan bersyukur pada Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk ke hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu, tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih dan damai ilahi yang akan diuraikan oleh Ibu Pendeta Emeritus Chai Su Hui. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dalam firman Tuhan dikatakan, ada seorang wanita, ketika Tuhan Yesus ada di satu rumah, dia datang dengan uraian air mata. Dia basuh kaki Yesus dengan rambutnya. Semua dicurahkan dengan hati pedih. Dia basuh semua. Karena dia tahu siapa Yesus yang dia sedang basuh itu. Yesus sengaja datang untuknya, mati untuknya, supaya dia bisa hidup.
Di Alkitab dikatakan perempuan itu adalah perempuan berdosa. Itulah kita. Yesus datang. Dia datang untuk kita. Supaya kita yang mati dapat berkenan di hadapan Allah bersama dengan Yesus Tuhan kita. Siapkan kita, pikiran kita, hati kita untuk menerima berkat-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, tak ada yang seperti Kau yang menjamah segenap hatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Katakan lagi, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kami mau bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sejenak kami boleh meninggalkan akan segala kegiatan, aktivitas rutin. Bahkan Tuhan telah memberikan kepada kami hari perhentian, hari Sabat. Sebab itu Tuhan tolong
agar kami boleh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk sebentar kami akan membaca dan mendengarkan akan penguraiannya. Tuhan, Kau mengetahui keadaan kami. Kau juga mengetahui keterbatasan kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai roh kebenaran, boleh membantu setiap diri kami masing-masing, terlebih hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Tetapi kalau pada pagi hari, hamba-Mu diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba juga sungguh membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Kiranya Tuhan yang akan mimpin hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong sekali lagi untuk setiap kami, biarlah siapkan hati kami untuk mau juga terbuka mendengar akan suara-Mu. Berikanlah kepada kami konsentrasi yang cukup, berikanlah kepada kami kekuatan, pertolongan untuk dapat mengerti apa yang akan kami dengar. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi saudara dengan Kristus Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabdanya. Untuk mendasari khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang kasih dan damai ilahi, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-31. Setelah mendapatkannya, mari kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat 15. Saudara-saudara baik yang di gereja atau di rumah untuk membacanya ayat selanjutnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 31 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sebab selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukannya segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau saudara ya pada umumnya punya HP ya, ada video viral, ya ada video viral di TikTok yang menyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, ya kan? Kalau tidak salah dinyanyikan oleh 4 orang. Ya, ada yang dinyanyikan oleh wanita, ada yang dinyanyikan oleh pria. Tetapi sayang sekali ketika saya memperhatikan kata-kata yang ditulis boleh dikatakan di video itu ya. Ternyata ada satu kalimat yang mengatakan, ternyata katanya laki-laki yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus. Ya dikatakan. Ternyata laki-laki yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus. Kukira semua laki-laki berubah. Saudara, wah lagi top. Ya, lagi boleh dikatakan viral. Tuhan Yesus tidak berubah. Wah, sambil jingkrak-jingkrakan dan lain sebagainya. Nah, saudara, apakah lagu yang dinyanyikan oleh mereka bahwa Tuhan Yesus tidak berubah? Apakah artinya itu bahwa Yesus ya sebagai laki-laki yang tidak berubah? Lalu dikatakan, kukira semua laki-laki berubah. Jelas sekali arti atau makna dari Tuhan Yesus tidak berubah itu bukan itu maksudnya. Tetapi saudara, apa sih yang dimaksud? Bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, salah satunya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah kasih-Nya. Kasih-Nya pada umat-Nya. Ya, kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Kasih-Nya pada manusia yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau manusia bisa berubah, jangankan 1 jam, 2 jam, atau bertahun-tahun. Baru aja kali ini ngomong, hanya hitungan mungkin menit, udah bisa berubah. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk memikirkan akan kasih dan damai ilahi. Nats yang baru kita baca tentu saudara tidak terlepas dari pasal-pasal atau dari ayat-ayat sebelumnya. Di sana kita dapat melihat bahwa Yesus, saudara, memahami apa ya? Memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi para murid-muridnya setelah dia pergi. Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu dia akan kembali ke rumah Bapa. Kembali ke rumah Bapa tidak lain, saudara, untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Kembali ke rumah Bapa tidak lain, saudara, untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Namun sayang sekali, saudara, selama kurang lebih mungkin 3 tahun, Yesus yang boleh dikatakan begitu nyata dilihat oleh murid-murid. Begitu nyata dilihat oleh mereka. Boleh dikatakan mereka juga bukankah selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan Yesus. Tetapi saudara, tidak heran
para murid-murid saat itu merasa gelisah. Saat itu merasa galau. Kenapa saudara? Murid-murid boleh dikatakan tiba-tiba merasa resah, merasa gelisah, merasa galau. Karena kegelisahan para murid karena sang guru yaitu Yesus Kristus akan meninggalkan mereka. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 di sini katakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa sebentar lagi, sesaat lagi, aku akan meninggalkan engkau. Meninggalkan engkau menuju kayu salib. Saudara, pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke suatu tempat dikatakan yang tidak diketahui, yang tidak dapat juga diikuti oleh para murid-muridnya. Dan selain itu juga ada satu peringatan yang disampaikan kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal pada Yesus. Nah, inilah saudara yang menimbulkan kegalauan, yang menimbulkan kegelisahan murid-murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus. Saudara, kalau saya memperhatikan, sayang sekali ya, murid-murid yang boleh dikatakan sudah sekian lama hidup, sudah sekian lama tinggal bersama dengan Yesus. Mereka tidak memahami misi Yesus, tidak memahami akan rencana Allah Bapa. Padahal Yesus sudah memberitahukan berulang-ulang kepergiannya kepada Allah Bapa, bukan untuk selama-lamanya. Jadi kepergiannya itu sementara, bukan untuk selama-lamanya. Saudara, karena apa? Karena ia pergi untuk mempersiapkan tempat untuk murid-muridnya. Dia menyediakan satu tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan tidak saja sampai di situ dia mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Tetapi saudara, ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka. Supaya apa? Supaya ia dapat bersama dengan mereka. Supaya ia dapat bersama dengan murid-muridnya. Nah, untuk itu yang hanya dituntut oleh murid-muridnya, hendaknya percaya kepada Allah. Hendaknya percaya saja kepada Yesus. Jadi kuncinya hanya percaya. Kuncinya hanya boleh dikatakan mentaati, menuruti segala perintahnya. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, para murid ternyata masih bingung. Ya, masih bingung. Walaupun sudah diberitahu berkali-kali, tapi mereka masih bingung. Nah, hal ini dapat kita lihat melalui pertanyaan Thomas dan Filipus. Kalau kita melihat di pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 di sini katakan, kata Thomas kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ?" Lalu di ayat yang ke-8 kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Saudara, rupanya Thomas dan Filipus belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Padahal mereka sudah 3 tahun lebih sama-sama tinggal, sama-sama boleh dikatakan melayani. Tapi sayang mereka tidak mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Padahal Tuhan tak jemu-jemu ya mengajarkan semuanya itu. Tapi kalau kita lihat, walaupun memang tidak tertulis
di dalam Alkitab yang sudah kita baca, dengan penuh sabar, dengan penuh kasih, Tuhan Yesus boleh dikatakan membimbing. Tuhan Yesus menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh muridnya. Ya, waktu Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Di ayat yang ke-6 Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jawab dengan sabar, dengan hati yang mengasihi. Bahkan ketika Filipus juga bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus di ayat yang ke-9 kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Bagaimana telah barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, ini bagi saya suatu kasih dan kesabaran yang benar-benar Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Kalau kita mungkin seringkali mengajarkan kepada anak kita, ya. Pasti setiap orang tua mempunyai pengalaman. Mengajarkan kepada anaknya hidup harus tertib. Mungkin harus taat kepada orang tua dan lain sebagainya. Tapi begitu anak kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita perintah, apa yang kita didik, apa yang kita lakukan. Sebagai orang tua, khususnya ibu-ibu, ya, marah. Mama, papa sudah berkali-kali memberitahukan kepada kamu, jangan ini, jangan itu dan sebagainya, tapi kamu melakukannya. Kalimat yang tidak enak, dasar bodoh, dasar tolol. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi lain dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mengatakan, kamu itu gimana ya? Padahal hidup bersama-sama dengan Tuhan, dengan aku. Kalau aku kemana engkau juga ikut. Boleh dikatakan selalu hidup berdampingan. Tapi kenapa engkau itu dablek gitu ya? Enggak ngerti-ngerti. Enggak, saudara. Tapi Tuhan Yesus menjawab setiap pertanyaan. Tuhan dengan kasihnya, dengan kesabaran membimbing mereka. Nah, oleh sebab itu dalam kesedihan, ya, dalam kebingungan, ya, dalam kegelisahan, Yesus berkata pada murid-muridnya, jangan gelisah, janganlah gelisah hatimu, ya, nggak usah gelisah, nggak usah takut. Karena apa? Karena aku akan minta kepada Bapa dan Ia katanya akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain yang sederajat dengan Yesus. Bahwa Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Memang saya harus pergi. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kau begitu saja atau Yesus meninggalkan mereka begitu saja. Tapi Dia akan minta, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang tentu sama sederajat dengan Yesus. Dan katanya, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini perjanji yang diberikan kepada murid-muridnya. Bahwa engkau tidak akan sendiri, engkau tidak akan kesepian. Tapi Tuhan atau Yesus mengatakan akan memberikan seorang penolong. Saudara, kata penolong ya di sini adalah parakletos. Yaitu suatu kata yang terdiri dari kata para. Para yang artinya bukan para atas rumah ya. Mau naik ke para kalau orang Sunda ya. Bukan. Tapi para artinya berdampingan. Lalu kletos berarti atau berasal dari kata kaleo yang artinya memanggil. Maka kata parakletos secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil
untuk mendampingi yang lain. Ya, jadi seseorang yang dipanggil untuk mendampingi yang lain. Dan kata ini sebetulnya adalah kalau di dalam dunia hukum disebutnya pengacara, ya, atau lawyer. Jadi kalau mungkin ada kasus pidana atau mungkin perdata, ya biasanya di hukum di Indonesia itu harus didampingi oleh pengacara. Ya, pengacara di sini bukan berarti seorang yang banyak acaranya, bukan. Tapi benar-benar yang mendampingi. Sebagai orang yang mungkin ada masalah. Nah, saudara, siapakah yang dimaksud dengan penolong? Yang lain, jelas sekali, tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang lain, tapi yang sama boleh dikatakan dengan Yesus. Roh Kudus boleh dikatakan sebagai ganti Yesus yang menyertai murid-murid. Sebagai ganti atau pendamping orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Bahkan Roh Kudus diam dalam orang percaya dan menyertainya sampai selama-lamanya. Artinya saudara, Roh Kudus dikaruniakan. Untuk apa? Untuk tetap tinggal bersama orang percaya secara permanen. Kapan saudara Roh Kudus itu akan tinggal bersama orang percaya secara permanen? Yaitu ketika kita dengan sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada banyak orang yang mempunyai pengenalan atau konsep yang keliru tentang Roh Kudus. Saudara, pada satu hari mungkin saya juga sudah pernah menyampaikan di dalam khotbah saya mungkin beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pendeta bertemu dengan saya di mall dan memang alirannya berbeda dengan kita. Dia mengatakan, Sufai, apakah kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya katakan, sudah. Berbahasa lidah? Waduh, kalau sudah berbahasa lidah, ya saya jawab, belum. Berbahasa lidah adalah karunia. Tetapi dia katakan, kalau begitu, katanya kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Atau di dalam hidupmu belum ada Roh Kudus. Saudara, konsep yang keliru. Sebenarnya yang benar, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Sebab itu saudara, dikatakan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Bagaikan katanya anak-anak yatim piatu. Yang boleh dikatakan yang tidak memiliki mama papa. Yang boleh dikatakan tidak memiliki pelindung. Yang tidak memiliki pendamping. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yatim piatu. Nah dari sini saudara, sekali lagi secara implisit kita dapat melihat penyataan kasihnya. Ya, penyataan kasihnya. Walaupun murid-muridnya diberitahu tidak mengerti, malahan murid-muridnya ada yang menyangkal Tuhan Yesus, bahwa murid yang dikasihi. Tetapi kalau kita lihat benar-benar bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, itu tidak berubah kasihnya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apalagi saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, Tuhan mengatakan ada penolong yang akan menyertai. Saudara, Tuhan Yesus tahu bukankah mereka, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang boleh dikatakan yang lebih besar. Itu sebabnya Yesus meminta kepada Bapa.
agar mengirimkan penolong, yaitu roh kebenaran. Di ayat yang 17 di sini katakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, roh kebenaran. Roh yang akan memimpin murid-murid ke dalam seluruh kebenaran. Yaitu kebenaran tentang Yesus yang mereka dengar. Yaitu melalui perkataan dan ajaran Yesus sendiri. Nah, roh kebenaran itu akan menolong para murid-murid. Untuk apa, saudara? Untuk mengerti semua ajaran yang Yesus berikan. Untuk mengerti semua ajaran yang Yesus sampaikan pada saat itu. Memang belum semuanya dimengerti oleh murid-muridnya. Nah, oleh sebab itu, waktu saudara-saudara, mungkin tiap hari saudara bersaat teduh, saudara membaca Alkitab, maka kita pun harus berdoa. Berdoa apa? Memohon pertolongan Roh Kudus sebagai guru yang agung, sebagai guru yang baik. Kenapa? Karena Roh Kuduslah, ya, dialah yang akan mengajarkan kita kepada kebenaran. Roh Kudus boleh dikatakan akan melanjutkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita semua. Maka saudara, kalau saudara memperhatikan, ketika hamba Tuhan, memang tidak semuanya, selesai berkhotbah dan biasanya pendeta mengatakan, mari kita berdoa. Dan kalimat doanya biasanya mengatakan begini, hambamu berhenti berbicara. Atau boleh dikatakan hambamu sudah berhenti berkhotbah. Hamba mohon Roh Kudus yang menjadi penolong untuk lebih lanjut menerangi apa yang mungkin disampaikan. Memetraikan apa yang disampaikan. Nah, disinilah saudara kita dapat melihat bahwa memang kasih Tuhan itu tidak berubah. Ya, dengan sabar, kasih, membimbing murid-muridnya, dan juga tidak sampai di situ ketika dia mengatakan, aku akan pergi. Dia mengatakan, oh jangan takut, nggak usah gelisah. Aku akan minta kepada Bapa akan memberikan penolong. Nah, saudara, di sini kasihnya, saudara, yang benar-benar tidak berubah. Kasih yang boleh dikatakan tidak ada bandingannya dari sejak kelahirannya ketika dia datang ke dalam dunia ini sampai menuju kematiannya, sebagaimana yang disaksikan oleh para murid-murid di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus tahu akan kelemahan murid-muridnya. Yesus tahu saat itu akan kegelisahan murid-muridnya. Karena sebentar lagi akan ditinggalkan menuju salib. Sebagai wujud, saudara. Sebagai wujud ketaatannya pada Bapa. Tetapi istilah Sunda mengatakan tidak culeos. Ya, tapi dia telah menyediakan penolong. Yaitu yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Banyak orang tua, saudara, ketika saya berkunjung, ketika mendatangi, ya, untuk melawat, ada banyak orang yang mengatakan, aduh, saya ini hidup seorang diri. Tidak ada siapa-siapa yang mendampingi. Saya ini hidup kesepian dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai mengatakan, udah dah, lebih baik gua mati aja. Karena hidup pun sudah tidak ada artinya. Tidak ada yang menemani. Kesepian, mau bicara dengan siapa, padahal anaknya banyak. Saudara, tentu saya sebagai hamba Tuhan,
Betul, memang tidak ada yang mendampingi. Karena hidup sendiri. Tapi saya mengatakan, ibu tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu khawatir atau merasa sendiri. Tapi kalau ibu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada penolong, yaitu Roh Kudus yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan untuk melewati hari demi hari. Itu yang saya bisa katakan. Dan dia akan menolong, dia akan menghibur setiap saat. Maka saudara, kalau ada yang meninggal, turut berbelasungkawa. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang tinggalkan. Karena apa? Penghiburan dari kita, nasihat dari kita mungkin, itu boleh katakan hanya sementara, begitu ketemu, turut berduka cita dan memberikan kekuatan. Tetapi saudara, orang yang ditinggal, tentu sedih, bingung mungkin dengan masa depannya itu bagaimana. Tetapi Roh penghibur yang akan terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ketika mungkin merasa kesepian, kesendirian, dan kekhawatiran. Nah saudara, disinilah kita lihat bukti kasih dari Tuhan. Ya, kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan apanya. Nah selain itu, saudara, Yesus bukan hanya memberikan penolong sebagai satu penyataan akan kasihnya kepada murid-muridnya dan tentu kepada kita semua. Tetapi Yesus juga akan meninggalkan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi ku tinggalkan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka kalimat selanjutnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan. Tidak akan mengalami tekanan-tekanan hidup. Atau tidak akan mengalami mungkin penganiayaan. Bukan itu. Tetapi damai sejahtera di sini yaitu ketentraman hati. Damai sejahtera yang di sini adalah ketenangan hati. Damai sejahtera di sini adalah sukacita. Karena apa? Karena sumbernya berasal dari Allah yang tidak dapat diperoleh di luar Yesus. Itu saya tidak akan panjang lebar menceritakan atau menguraikan tentang damai sejahtera. Karena kalau saudara masih ingat, bulan Desember saya telah menyampaikan bagian ini, Shalom. Kalau masih ingat ya, mudah-mudahan. Kadang-kadang jangankan tahun yang lalu, Desember. Nanti pulang aja ditanya, tadi Ibu Sufai khotbah naon? Teuing atunya, teu ngarti. Nah saudara, ya. Nah, jadi saya tidak akan menyampaikan panjang lebar. Tapi damai sejahtera yang diberikan, dikatakan dunia ini tidak sama. Karena apa? Karena damai sejahtera yang diberikan dunia itu sementara. Sementara karena apa? Karena faktor penentunya bagi banyak orang, yaitu apa? Oh, saya akan mengalami sukacita, saya akan mengalami damai sejahtera, saya akan mengalami ketentraman hati. Kalau kedudukan saya bagus di perusahaan, kalau saya mempunyai kekuasaan, kalau saya mempunyai kekayaan, kalau saya mempunyai kepintaran. Itu yang dunia berikan. Atau itu yang seringkali kita katakan, waduh, saya akan tenang, tentram, sukacita kalau saya memiliki semuanya itu. Pertanyaannya, apakah setelah memiliki semuanya itu, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, kepintaran, saudara akan mengalami apa itu damai sejahtera? Apakah saudara akan mengalami sukacita, ketentraman? Kalau mau jujur, sebagian orang mengatakan tidak. Karena apa? Karena yang tadi saya sebutkan,
adalah semu, sementara. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh kaya, ya, tidak boleh punya kedudukan, tidak boleh pintar, tidak. Tapi poinnya di sini damai sejahtera adalah ketentraman, sukacita yang sejati yang diperoleh dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam konteks ini kita harus kaitkan dengan apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Itu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu oleh karena apa yang akan terjadi. Jangan gentar dengan apa yang akan terjadi. Jangan menjadi gelisah. Jangan takut menghadapi apa yang terjadi. Seharusnya murid-murid itu bersukacita. Seharusnya murid-murid itu boleh dikatakan senang atas kepergian Yesus ke rumah Bapa. Karena apa, saudara? Karena kalau Tuhan Yesus tidak pergi, maka dia tidak akan memberikan pendamping, tidak akan memberikan roh kebenaran, tidak akan memberikan roh penghiburan, tidak akan memberikan penolong. Karena Yesus ada. Oleh sebab itu dia tahu, menyadari bahwa dia akan pergi. Dan dia tahu bahwa murid-muridnya itu tidak bisa dilepas begitu saja. Karena perlu mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka terus perlu dikasih, dibimbing. Nah, maka seharusnya mereka itu bersukacita atas kepergiannya. Karena saudara apa? Seperti tadi saya katakan. Kalau tidak pergi, tidak akan diberikan penolong. Karena itulah juga saudara, murid-murid itu harus bersukacita. Karena itulah juga bukti kasihmu pada Yesus. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu di ayat yang ke-28 di sini katakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, perhatikan, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, di sini katakan, aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Ya, itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya juga kita bersukacita. Saudaraku, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan, masalah di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak-anak. Sehingga tidak ada lagi mungkin damai sejahtera. Tidak ada lagi ketentraman. Tidak lagi ada boleh dikatakan sukacita. Dan kalau kita juga memperhatikan keadaan di luar, masih boleh dikatakan digoncangkan oleh COVID yang belum selesai. Walaupun Bapak Jokowi sudah memberitahukan bisa buka masker kalau ada di area mungkin yang terbuka. Ya, kecuali kalau di area yang terbuka itu ada komunitas itu tetap. Tapi saudara, kalau kita lihat apakah COVID sudah selesai? Saya kemarin atau tadi ya, kemarin rasanya saya buka berita di HP di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ada berapa? 2 atau 3 orang meninggal karena COVID. Dan ternyata saudara, masih COVID itu masih ada. Ya. Itu hal boleh dikatakan menakutkan kita. Belum lagi saudara, ada lagi penyakit yang baru itu apa namanya? Hepatitis ya. Jadi anak-anak kecil ya bisa kena. Tapi walaupun memang belum tahu sampai sejauh mana ya. Nah saya tidak tahu juga bagaimana saat ini. Mungkin saudara merasa gelisah. Mungkin saudara juga merasa gentar. Mau keluar rumah. Masih belum mungkin bebas dan sebagainya. Saudara.
Tetapi Tuhan mengatakan bukan kepada murid-murid pada waktu itu, tapi kepada kita. Kita tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar, karena Tuhan memberikan kepada kita juga damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Saudara, janji yang sangat indah yang Tuhan berikan. Secara kasat mata memang kita tidak melihat Yesus ya saat ini. Secara kasat mata memang kita tidak melihat Yesus. Namun kita harus percaya, kita harus imani bahwa kita bersama Yesus. Sebab Dia menyertai. Dia memberikan Roh Kudus yang menyertai kita terus menerus sampai nanti. Oleh sebab itu kita pun saat ini ya hidup di dalam penantian. Saat ini kita sedang hidup di dalam penantian. Penantian akan apa? Kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu, ada nyanyian mengatakan bisa pagi, siang, malam. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Tetapi saudara, Dia pasti datang. Dan nanti kita juga akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Maka di dalam menanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita wujudkan. Wujudkan kasih kita kepada Allah. Karena yang terlebih dahulu saudara, Dia mengasihi kita. Dia mau memberikan dirinya, mengorbankan hidupnya. Benar-benar itu memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Maka saya katakan tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Yang seharusnya kita binasa, tapi Dia datang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia mau menggantikan kita. Dan kita diampuni, kita ditebus. Dan sebab itu kalau kita sudah menerima akan kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita pun yang masih hidup, yang Tuhan masih percayakan kita tinggal di dalam dunia ini. Kita wujudkan kasih kepada Allah dengan ketaatan. Maka di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya, Dia pun akan mengasihi kita. Ya, maka mari kasih bukan dengan mulut. Mulut itu gombal, tapi dengan satu tindakan, dengan satu wujud. Kita mengasihi Dia sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun kami seringkali jatuh di dalam mengasihi Engkau. Kami tidak taat juga akan perintah-perintah-Mu. Kami juga tidak taat melaksanakan ajaran-ajaran-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kami bersyukur Kau dengan sabaran, dengan kasih mau membimbing kami dengan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh yang dapat memberikan kepada kami juga satu penghiburan. Bahkan kasih-Mu yang begitu besar, Kau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Tetapi Engkau terus menyertai
kami selama-lamanya. So itu Tuhan tolong bantu kepada kami untuk mengerti akan kebenaran ini. Bahkan tidak saja sampai di situ. Engkau juga telah memberikan damai sejahtera, ketentraman, sukacita. Biarlah damai sejahtera, kesukacita itu terus boleh ada di dalam hati kami. Dan biarlah kami juga di dalam menghadapi hidup yang sulit ini. Yang kacau ini. Tetapi kami boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu Tuhan, biar kiranya Kau tolong kami. Berikanlah kepada kami kekuatan. Berikanlah kepada kami juga ketaatan kepada Engkau. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Dedi. Bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita bangkit berdiri. Dengan gereja segala abad dan segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kesempatan diberikan untuk kita menyampaikan ucapan syukur kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan pada minggu ini. Kita berikan untuk gerejanya di tempat ini, bagi yang onsite, boleh dipersiapkan, bisa scan QR, atau memasukkan di amplop yang tersedia di bangku Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagi yang online, bisa juga langsung scan QR yang tertera di layar. Firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memimpin kita melalui firman-Nya, melihat kemuliaan Kristus yang sekarang ada, duduk di atas tahta Allah, di sebelah kanan Allah, di kerajaan sorga. Dan sukacita sorga itu yang membuat kita akan bersukacita menjadi kuat melalui badai hidup kita. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita sorga. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita sorga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita sorga. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Hari ini, Kau mengundang kami, menguatkan kami. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas berkat Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita dan rela hati memberikan persembahan itu. Untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Berkati mereka yang mengelolanya. Berkati hikmat bijaksana. Supaya ini boleh memuliakan nama-Mu dan banyak orang memuji-muji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa kuatkan, teguhkan kami senantiasa. Untuk terus kami belajar untuk memberi. Karena kami pun hidup. Karena diberi oleh Engkau. Oleh Kristus Yesus Tuhan kami bisa hidup sampai hari ini. Kami bersyukur padamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa, mengucapkan bersama-sama. Kita berdoa untuk pergumulan jemaat yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Kalau ada beberapa saudara yang kita kenal, sebutkan itu dalam doa kita. Yang mungkin sedang mencari pekerjaan, usaha dan lain-lain. Yang belum pulih sampai hari ini. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa di sorga, kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan kesempatan sampai hari ini. Ada pemulihan beberapa ekonomi, tapi ada beberapa juga yang masih terus dalam pemulihan. Dan belum juga bangkit. Tuhan berikan kekuatan buat saudara-saudara kami yang lain yang bergumul dalam masalah ekonomi. Bergumul dalam usahanya, mencari pekerjaan. Tuhan berikan kekuatan. Firman-Mu menguatkan Roh Kudus, menghibur mereka supaya tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan, beri kesempatan supaya banyak orang boleh mendapatkan kesempatan bekerja kembali, terutama anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan kekuatan-Mu, kasih-Mu, penghiburan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat Tuhan sampai hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam penghujung ibadah kita kembali memuliakan nama Allah kita
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, mari sekali lagi arahkan iman, pengharapan dan kasih kita pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan untuk duduk mengambil saat teduh. Baik, kita akan mendengarkan beberapa warta. Tapi sebelum saya masuk ke warta, mungkin bagi jemaat lanjut usia, disediakan lift di depan, sudah bisa diaktifkan. Supaya mempermudah untuk naik ke ruang ibadah ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 26 Mei 2022, pukul 8 pagi. Catatan, hanya satu kali ibadah diadakan secara online dan onsite, pukul 8. Hari Kamis tanggal 26 Mei. Tema khotbah, kabar terbaik. Pengkhotbah Bapak Evangelis Henry. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mendaftar melalui Aknet untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, sakramen baptis, upacara sidi dan atestasi
Ya, namanya tertera di sana. Ada baptis anak, baptis dewasa, dan CD. Juga atestasi. Jemaat bisa berdoa untuk saudara-saudara kita itu, untuk nanti ada acara mereka dibaptis, upacara CD dan atestasi tanggal 5 Juni. Kemudian STU JK akan dimulai kembali, yaitu tanggal 2 Juni. Dimulainya 2 Juni, itu ada 4 kali pertemuan, 2, 9, 16, dan 23 Juni, yang akan diajar bersama oleh Bapak Pendeta Emeritus Antoni Nata dengan tema Anugerah Keselamatan 2. Kemudian STUJK yang berikut adalah kita mulai hari Rabu, 4 kali pertemuan juga, 5 kali pertemuan, tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 Juni. Itu pukul 7 malam seperti biasa ya. Kita akan diajar oleh Evangelis Karmia Margaret. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya lewat Zoom. Kemudian Kakak Pelangi di bulan keluarga, dalam rangka bulan keluarga, bulan Juni 2022, pengurus Kakak Pelangi mengundang seluruh jemaat untuk mendukung pelaksanaan bulan keluarga dengan cara bergabung dan mengadakan pertemuan Kakak Pelangi yang akan dilakukan 2 kali, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Bahan kakak bisa terlampir di sana. Pertemuan dapat dilakukan via Zoom atau online dan dapat dibicarakan kakak masing-masing. Ini untuk jemaat yang belum ikut kakak. Pengurus kakak membuka meja pendaftaran bagi jemaat yang belum tergabung dalam Kakak Pelangi untuk dapat mendaftarkan diri dan bergabung di Kakak Pelangi, mungkin yang dekat dengan lokasi rumah Bapak Ibu Saudara. Warta berikut, SIL, Sekolah Injil Liburan. Komisi Anak dan Komisi Remaja akan mengadakan Sekolah Injil Liburan gabungan pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 22, 21, tanggal 20, 21, 22 Juni 2022 dengan sasaran peserta kelas 3 SD sampai dengan kelas 12 SMA. Acara SIL, Sekolah Injil Liburan ini akan mengajak anak dan remaja mengenal figur Tuhan Yesus melalui kitab-kitab Injil. Ada warta tambahan? Warta sekian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.